Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita tentunya masih melanjutkan kajian kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan kias. InsyaAllah hari ini merupakan pertemuan ketiga dalam pembahasan kias, dan kita akan berakhir darinya insyaAllah, karena sisa satu poin pembahasan, yaitu aqsamul kias, pembagian kias. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, aqsamul qiyas. Yanqasimul qiyasu ila jali wal khafi. Fal jali ma thabatat 'illatuhu bin nas aw ijma' aw kana maqtu'an fihi binafi al-fariqi bain al-asli wal far'i. مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستنجار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستنجار بالروثة من الاستجمار بالروثة فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس والركس النجس. ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهو النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجالي لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل liqat'i binafil fariqi bainahuma. Baik, Masya Allah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, aqsamul qiyas, pembagian qiyas. Yang qasimul qiyas ila jaliyin wa khafiyin. Qiyas terbagi ke qiyas jali, jelas, nampak, wa khafi, dan ada namanya kias yang khafi, samar, tersembunyi, tidak terlalu jelas. Apa itu kias jali? Apa itu kias khafi? Ya, yaitu dengan nanti kita dengar ini dalilnya adalah kias, maka tidak terlepas dari kias jali dan kias apa? Khafi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fal jali, maka yang dinamakan dengan kias jali, satu, masabatat illatuhu bin nas, apa yang ilahnya, sebabnya itu ditetapkan oleh nas, Al-Quran ataupun sunnah. Jadi disebutkan ilahnya dalam Al-Quran, dia diharamkan ada sebabnya, dia dilarang ada sebabnya. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW, dia diharamkan karena ada nasnya, ada sebabnya. Ini yang pertama. Ini jelas tentunya. Au ijma'in, au tetap ilahnya dengan ijma'. Jadi memang tidak ada nas yang menyatakan bahwa itu ilahnya, tapi disepakati oleh para ulama bahwa itu sebagai ilah dari hukum itu. Untuk paham ini? Ini yang kedua. Au kana maqtu'an bi fihi
binafil fariki bainal asli wal far'i. Ini yang ketiga nih. Tidak ada nas, tidak disepakati, tapi di dalamnya maktu'an dipastikan binafil farik, tidak adanya perbedaan antara asal yang dikiaskan kepadanya dan fara'. Paham? Dan yang mau diikutkan kepadanya. Tidak ada bedanya. Ketika tidak ada beda antara asal dan cabang yang kita mau ikutkan, maka itu juga namanya kias apa? Kias jali. Karena sama saja hukumnya. Ini 3. Boleh akan contohkan, walaupun contoh terbanyak ya di fikih. Contoh yang paling banyaknya adalah di mana? Di fikih. Tapi di sini boleh contohkan satu-satu dari setiap tadi itu. Kata beliau rahimahullahu taala, mitalu ma thabatat illatu bin nas. Contoh yang ilahnya itu ditetapkan oleh nas. Qiyasul man'i minal istijmar bidam an-najas. Dikiaskan. Kiasan dilarang beristijmar. Istijmar berbersih cebok dengan bahan yang kering. Kias dilarangnya beristijmar dengan darah yang najis, yang sudah kering, atas larangan dari beristijmar dengan kotoran hewan. Kan yang ada dalilnya adalah beristijmar dengan kotoran hewan, itu dilarang. Sekarang kita mau kiaskan darah najis yang kering, apa hukum beristijmar dengannya? Kata beliau rahimahullah ta'ala, fa inna illata hukmil asli, sungguh sebab hukum asal yaitu istijmar dengan rautah, thabitatun bin nas, itu ditetapkan dengan nas. Haitsu ata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tatkala Ibnu Mas'ud mendatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bihajaroini wa rautah. Ya, beliau datang membawa 2 batu dan satunya kotoran yang sudah kering. Liyastanjiya bihin, supaya beliau beristinja dengannya. Fa'aqadal hajaroin, maka Nabi mengambil 2 batu. Nabi mengambil 2 batu wa al-qarrautah, dan beliau membuang kotoran. Ya, Nabi mengambil 2 batu dan belum membuang ar-rausah, kotoran. Waqal, kata Nabi, hada riksun. Ini yang menjadi dalil kita. Nabi bilang ini riksun. Wariksu, ar-riksu adalah najis. Najis. Berarti Nabi sebutkan apanya ini? Nabi sebutkan apanya? Ilahnya. Kenapa rauta dibuang? Tidak dipakai untuk beristijmar. Karena riks, kan dia najis. Maka kalau ada darah kering, nah, darah kering misalnya ada orang potong sapi, darahnya tertampung di lubang, kemudian darahnya ini kering. Darahnya ini apa? Kering. Kan darah najis. Karena darah yang mengalir itu adalah darah apa? Najis. Kan begitu? Darah yang mengalir itu adalah darah apa? Najis. Apa hukum beristijmar dengan darah kering ini? Itu pertanyaan kita. Kita bilang tidak boleh dikiaskan kepada kotoran hewan. Karena itu adalah najis. Ilahnya yang menyatukan antara asal dan far adalah ariks. Itu adalah najis. Ini ilahnya mansus. Ilahnya ada nasnya. Ilahnya ada nasnya. Mitalu mata batat ilatu bil ijma. Contoh yang sabit, yang tetap ilahnya dengan ijma. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayak dial qadi wa huwa ghadaban. Nabi melarang seorang hakim untuk menentukan hukum dalam keadaan dia marah. Seorang hakim tidak boleh menetapkan sebuah hukum dalam keadaan dia marah. Fakiyasu man'il hakim minal qada ala man'il ghadban minhu minil kiasil jali. Maka kias, dilarangnya orang yang hakim. Hakim itu lagi menahan sesuatu. Dia lagi menahan buang air besarnya. Atau dia menahan buang air kecilnya. Pokoknya mau sekali keluar, dia tahan.
Dikiaskan orang yang menahan itu kepada dilarangnya orang yang lagi marah. Itu termasuk kias jali. Kenapa? Lithubutu ilatil asli bil ijma. Karena ilah asal itu tetap dengan ijma. Sepakat para ulama. Yaitu apa? Kenapa qadhi dilarang memutuskan sebuah hukum dalam keadaan dia marah? Disepakati sebabnya adalah tashwish al-fikru. Sibuk pikirannya. Wanshigol al-qalb. Sibuk hatinya. Sehingga ditakutkan nanti kalau dia hukum, menetapkan hukum karena kemarahan. Bukan karena bukti dan persaksian yang naik. Maka demikian pula. Orang lagi menahan kencing yang sudah mau keluar. Dikhawatirkan sibuk dia pikirkan kencingnya yang mau keluar. Ya kan? Makanya ini dikias. Namanya kias jali. Kenapa? Karena ilahnya ijma. Nabi nggak sebutkan. Kenapa Nabi larang? Untuk memberikan hukum kalau seorang lagi marah. Paham kan? Tidak disebutkan. Tapi disepakati sebabnya. Disepakati apa? Sebabnya. Maka ini masuk dalam kias apa? Jali. Karena disepakati ilahnya. Mitalu ma kana maktu'an bihi binafil fariqi bainal asli wal fari. Contoh. Apa yang dipastikan padanya. Tidak adanya perbedaan antara asal dan far'. Kias haramnya menghilangkan harta anak yatim dengan memakainya. Atas haramnya dikiaskan kepada haramnya menghilangkan harta anak yatim dengan memakannya. Sekarang kan yang ada dalam ayat apa? Kita dilarang memakan harta anak yatim. Sekarang bagaimana kalau dia tidak makan, dia pakai? Dia tidak makan, tapi dia apa? Dia pakai. Apakah itu boleh atau tidak dikiaskan kepadanya? Dan namanya kias apa? Pertama, boleh dikiaskan. Paham gak ini? Boleh dikiaskan. Karena ilahnya ada. Yaitu menghilangkan harta anak yatim. Terus, kias apa namanya ini? Kalau jelas tidak ada perbedaan antara asal dan far', namanya apa? Kias jali. Karena nampak. Yang pertama ini, Masya Allah, ini adalah kias. Dia jarang orang berselisih di dalamnya. Bagi orang yang mengamalkan kias. Karena ada nasnya atau disepakati atau jelas tidak adanya perbedaan antara asal dan far'. Ini jenis yang kedua lagi. Qala Syekh rahimahullahu taala wal khafi masabat illatuhu bistinbat wa lam yuqta' fihi binafyi al-fariq bain al-asl wal far'. Mithaluhu qiyasul ashnan مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل فإن التعليل بالكيل لم يثبت بالنص ولا إجماع ولا يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرق إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. Masya Allah. Sementara yang kedua ada namanya kias al-khafi. Ada namanya kias yang samar. Ini yang masalah. Bisa diterima, bisa juga ditolak. Kalau benar, ya kita katakan bisa. Kalau tidak, ya tidak bisa diterima. Lihat contohnya sebentar. Kias khafi adalah apa yang sabatat ilatuhu bistimbat. Apa yang tetap ilahnya itu dengan istimbat. Istimbat itu dengan meneliti. Paham kan? Kita cari istimbatnya. Kenapa haram ini barang? Paham ya? Dengan cara istimbat. Mengambil pendalilan dari ayat atau hadis. Lihat tidak ada ijma. Tidak ada disebutkan. Juga tidak jelas perbedaannya. Awalam yuqta fihi binafil farik. Dan tidak dipastikan padanya dengan tidak adanya perbedaan antara asal dan farik. Contoh, mereka contohkan. Dikiaskan al-ashnan. Ashnan itu dia pada dasarnya adalah pohon kecil
yang orang pakai berbersih. Bisa dikatakan di sini sabun, bisa dikatakan juga pasta gigi, diterjemahkannya. Iya. Mereka kiaskan kepada bur, kepada gandum, akan haramnya riba. Jadi sebagaimana gandum kalau mau ditukar dengan gandum adalah harus sama dan tangan ke tangan. Kalau tidak sama atau tidak tangan ke tangan maka riba. Kalau tidak sama maka riba fadl. Kalau tidak tangan ke tangan maka riba nasiah. Kan begitu. Iya. Sekarang berarti asnan deterjen misalnya. Itu juga antum mau tukar rinso dengan rinso. Daya dengan daya itu harus sama takarannya. Dan harus sama apa? Jenisnya. Kenapa? Sama. Riba. Katanya bijami'il kain. Karena sama-sama ditakar. Iya kan? Sama-sama apa? Ditakar. Kalau antum beli sabun, kan dibilang 1 liter. Tertulis kan? Iya. Kan sama-sama. Bur juga begitu. Sama-sama. Kalau ditimbang ya ditimbang juga sama-sama. Fa'innal kail bil kail itu kan lam yathbut bin nas wala ijma'. Menyatakan bahwa ilahnya bur kenapa riba? Karena kail itu tidak tetap dengan nas, tidak pula ijma'. Bahkan bur itu dia riba karena dia dimakan dan bisa disimpan. Anda paham ini? Tidak ada ijma' bahwa kail merupakan ilah riba pada bur. Anda paham ini? Tidak ada pula nas yang menyatakan bahwa ribanya pada bur karena dia ditakar. Tidak ada. Walam yukta fihi binafil farik bainal asl wal farik. Dan tidak ada juga dipastikan padanya tidak adanya perbedaan antara cabang dan asal. Bahkan beda. Iya kan? Kan harusnya tadi kan tidak ada bedanya antara asal dan farik. Bahkan ini beda. Beda nggak? Satu makanan, satu bukan makanan. Iya kan? Tadi kan syaratnya kalau antum mau kiaskan, berarti tidak ada beda antara asal dan farik. Seperti memakan harta anak yatim. Ya kan itu asal. Kita mau kiaskan kepadanya membuang, membakar, memakai harta anak yatim. Sama, tidak ada bedanya. Karena sama-sama menghilangkan harta. Ini antara sabun dan gandum. Iya. Kata beliau rahimallahu ta'ala, it minal jaiz, karena termasuk perkara yang boleh ayu farraqa bainahuma, untuk dibedakan, dipisahkan antara keduanya. Kenapa? Bi annal bur mat'um, bahwa gandum itu dimakan. Bi khilafil asnan, berbeda dengan asnan. Dimakan atau tidak? Tidak dimakan. Tapi ini orang mau kiaskan. Kias apa namanya ini? Kopi, kan tidak terlalu nampak. Karena ini tidak terlalu nampak. Jenis yang ini itu harus berhati-hati. Ya. Seperti ini dikiaskan asnan ke bur, ini tidak diterima. Tidak diterima. Ya, pada sabun tidak berlaku riba. Tidak berlaku apa? Riba. Karena dia tidak dimakan. Karena dia tidak dimakan. Iya. Kemudian berikutnya. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala qiyasus syabah. Wa minal qiyasi ma yusamma bih qiyasus syabah. Wa huwa ay yataraddada far'un baina aslain mukhtalifayil hukmi. Wa fihi syabahun bi kulli minhuma. Fayulhaqu bi aktharihima syabahan bih. Mithalu dhalik al-'abdu hal yamliku bit tamlik qiyasan 'ala al-hur aw la yamlik qiyasan 'ala al-bayh qiyasan 'ala al-bahimah bahimah. Idza nadarna ila hadain al-aslain al-hur wal bahimah wajadna anna al-'abda mutaraddidun bainahuma. Famin haitsu innahu insan 'aqil yuthabu wa yu'aqabu wa yankihu wa yutalliqu yushbihu al-hur. Wa min haitsu innahu yuba'u wa yurhanu wa yuqafu wa yuhabu wa yuratu wa la yuda'u wa yudmanu bil qiyamati wa yatasarrafu fihi yushbihu al bahimah
وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فليلحق به فيلحق بها. Terus وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سواء أنه يشبه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. Masya Allah. Ini jenis sebenarnya ulama kadang menyebutkan ini bagian ketiga, bagaimana nanti yang terakhir itu bagian keempat dari jenis kias. Cuman belum tak masukkan karena tidak kuat. Tidak dipakai untuk berdalil. Kias berikutnya adalah kias asyabah. Dikiaskan karena adanya keserupaan, kemiripan. Jadi tidak ada sebab antara asal dan fara kecuali apa? Mirip. Ini masalah tidak dipakai. Karena kalau bahaya ini kalau mirip, ya kan? Nanti bisa Abu Zain dikiaskan kepada Dimas karena mirip hidungnya. Misalnya begitu. Agak susah ini kalau ini. Iya. Agak susah dipakai kalau kias syabah. Makanya belum katakan sebentar ini kias do'if. Kias do'if. Karena bahaya nanti banyak hukum yang kita ikutkan karena mirip. Iya. Kata balu. Termasuk kias ada yang dinamakan dengan kias apa? Asyabah. Yaitu apa yang yataraddad far'un baina aslain mukhtalifail hukmi. Apa yang satu far' itu antara ini dan itu. Antara dua asal yang berbeda hukumnya. Kalau sama hukumnya sebenarnya tidak ada masalah. Masalahnya ini dia bisa diikutkan kepada salah satu dari dua asal yang beda hukumnya. Bisa ke sana, bisa ke sini. Wa fiya syabahun bi kulli minhuma. Kenapa bisa? Karena dia ada keserupaan, kemiripan dengan setiap dari keduanya. Maka kalau ada begini gimana caranya? Diikutkan kepada yang paling banyak serupanya. Contoh, lihat contoh dulu. Al-abdu, budak. Untuk tahu budak? Ya. Hal yamliku bitamlik. Apakah dia bisa memiliki harta kalau dikasih harta? Paham ini? Ada seorang budak. Ada seorang yang memberikan kepadanya sebuah tanah. Apakah itu tanah jadi miliknya atau milik tuannya? Itu masalah. Karena ini budak kan milik tuannya. Sekarang ada orang yang hadiahkan kepadanya apa? Tanah. Apakah budak itu memiliki tanah itu dengan diberi hak kepemilikan? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Kiasan alal hur. Karena dikiaskan kepada orang yang merdeka. Kan orang merdeka kalau dikasih tanah, dia miliki atau tidak? Dan dia miliki. Kan begitu. Aula yamlik, atau dia tidak memiliki. Kiasan al bahimah, karena dikiaskan kepada hewan ternak. Kan budak kan seperti hewan ternak. Bisa dijual. Iya kan, budak bisa dijual. Seperti hewan sekarang. Ada Dimas punya sapi. Data atir. Ya data atir. Dimas, saya kasih sapimu ini, tanahku di sana. 1 kapting. Itu sapi. Dia milik gak itu tanah? Itu maksudnya. Ya sama, budak tidak memiliki. Walaupun dikasih. Tapi itu jadinya milik siapa? Mas, milik tuannya. Milik tuan. Nah, ini masalah. Masalahnya budak ini mirip merdeka karena dia manusia. Juga karena bisa dijual, dia mirip siapa? Mirip hewan. Kita mau kiaskan kemana ini barang? Ini namanya kias apa? Syabah. Belum bilang. Idza nadharna ila hadainil aslain, al-hur wal bahima. Kalau kita melihat dua asal ini, yaitu merdeka dan hewan, wajadana annal abda mutaraddidun bainahuma. Kita mendapati bahwasanya budak itu antara keduanya. Ya, antara keduanya. Famin haitsu annahu insan akil yutab wa yuaqab wa yankih wa yutalliq. Dari sisi dia adalah manusia
berakal. Dia diberi pahala kalau melakukan ketaatan. Dia diikop kalau melakukan dosa. Dia menikah. Dia bisa juga mentalak. Yushbihul hur. Dia mirip dengan siapa? Laki-laki yang merdeka. Ya kan? Wa min haitsu, dan dari sisi annahu yuba, bahwasanya dia bisa dijual. Budak bisa dijual. Wa yurhan, bisa digadekan. Budak bisa digadekan. Wa yuqaf, bisa diwakafkan. Budak bisa diwakafkan. Wa yuhab, budak bisa dihibahkan. Hibah, beri percuma. Iya. Wa yurath, budak bisa diwariskan. Wa yuda, budak bisa dititipkan. Pokoknya seperti harta. Wa yudman bil qimah, budak bisa diganti dengan qimah, dengan harga. Kalau ada budak, ada orang dia merusaki budak seorang lain, maka dia bisa diganti dengan harga. Seperti mobil kalau dirusaki, maka biasa dia ganti dengan apa? Harga. Iya. Wa yutasarraf fi, pokoknya bisa diatur padanya. Seperti harta dagangan. Maka ini yushbihul bahima. Dia lebih mirip ke mana? Ke bahima. Ini masalah. Kita mau kiaskan ke mana ini masalah? Ke manusia atau ke hewan? Ke manusia atau ke hewan? Wa qad wajadana annahu min haitsu tasarruful mali. Kita mendapati bahwasannya dari sisi pengaturan harta, aktsaru syabahan bil bahima. Budak itu lebih banyak penyerupaannya dengan apa? Hewan ternak. Fayulhaqu biha, maka diikutkan kepada hewan, bukan diikutkan kepada apa? Hur. Karena lebih banyak. Makanya belum bilang tadi dikiaskan kepada yang lebih banyak keserupaan. Jenis kias ini doif, lemah. Karena tidak ada antara dia dan antara asal sebab yang cocok. Kecuali hanya sekedar apa? Mirip pada kebanyakan hukumnya. Bersamaan dengan itu, yunazi'u aslun akhar. Dia didebati oleh asal yang lain. Bisa saja ada yang mengatakan, enggak, ini lebih cocok. Masa kamu perlakukan tawa itu manusia dengan seperti hewan? Ada pahamin? Maksudnya bisa saja asal yang tadi dia datang apa? Mendebati. Makanya ini kias jenis ini adalah apa? Lemah. Dikarenakan itu tadi. Enggak pasti. Tidak ada ilah yang membuat kita ikutkan dia kepada apa? Kepada asalnya. Kepada asalnya. Berikutnya yang terakhir. ثم قال رحمه الله قياس العكس ومن القياس ما يسمى بقياس العكس وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطأ الحلال نقيض حكم الأصل نقيض حكم الأصل وهو الوطأ الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه أثبت للفرع أجرا لأنه وطأ حلال كما أن في الأصل وزرا لأنه وطأ حرام. Masya. Kemudian yang terakhir ada namanya kias aks. Kias kebalikannya. Lawannya. Artinya kalau ini halal, berarti kebalikannya adalah, lawannya adalah haram. Kalau ini ada pahalanya, berarti kalau kebalikannya ada dosanya. Itu namanya kias kebalikan. Kias kebalikan. Wa minal kias, di antara kias, ma yusamma bi kiasil aksi. Ada yang dinamakan dengan kias kebalikannya. Kalau dalam dari sisi pemahaman, dari nas namanya mafhum al-mukhalafah. Pemaham lawan dari yang tersurat. Lawan dari yang
tersurat yang ada dalam nas. Apa itu qiyas al-aks? Yaitu itsbatu nakidi, menetapkan lawan hukmil asli lil far'i, menetapkan lawan dari hukum asal untuk far'. Kenapa? Li wujudi nakidi illati hukmil asli fi, karena adanya lawan sebab hukum asal padanya. Mereka contohkan sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada bud'i, pada jima salah seorang kalian dengan istrinya, itu sedekah. Pada jima salah seorang kalian dengan istrinya itu sedekah. Artinya kalian mendatangi istri kalian itu sedekah. Ya, mendatangi khusus ya, tidak perlu diterangkan. Iya. Bukan mendatangi pergi pulang makan, bukan. Ini lain. Iya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami mendatangi syahwatnya? Karena itu hanya sekedar menunaikan apa? Syahwat. Dia akan mendapat pahala. Itu kan kami mau melampiaskan apa? Syahwat. Tidak ada bilang ibadah apa. Tidak ada. Hanya mau melampiaskan apa? Syahwat. Apakah ada pahala? Jadi itu kata para sahabat. Apa kata Nabi? Nabi menjelaskan lawannya. Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Kalau ada seorang dari kalian wadu'aha fi haram, yang meletakkan bud'inya, syahwatnya di perkara yang haram, akan alaihi wizrun, apakah dia akan dapat dosa? Nah, bagaimana kalau dia bukan ke istrinya, tapi ke istri orang lain, atau ke yang bukan istrinya? Apakah dia akan mendapatkan dosa? Itu pertanyaan Nabi. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Maksudnya ya pasti dosa karena itu bukan yang halal. Maka kata Nabi, demikianlah kalau dia meletakkan di yang halal, maka pasti dia dapat pahala. Yaitu ini kan lawannya kan. Kalau dia letakkan yang di haram dapat dosa. Berarti kalau dia letakkan yang di halal dapat pahala. Ini namanya kias apa? Al-aks. Dikiaskan lawannya dengan lawannya. Fa'atbatan Nabi lil far'i wa hulwatul halal. Maka Nabi SAW menetapkan untuk cabang yaitu watok yang halal. Lawan dari hukum asal yaitu watok di haram. Sebagai lawan karena adanya lawan sebab dihukum asal padanya. Maka Nabi menetapkan untuk para pahala karena itu adalah watok yang halal sebagaimana ya anna fil asli wizra, sebagaimana pada asalnya adalah dosa karena dia adalah watok yang haram. Jadi sama. Ini namanya qiyas al-aks. Ini namanya qiyas al-aks. Ini alhamdulillah selesai pembahasan qiyas. Selesai pembahasan qiyas. Sisa 4 pembahasan, ada ta'arud, tartibul adillah, al-mufti wal mustafti, al-ijtihad dan taklid. Sisa 5. Ini pembahasan mudah insyaallah. Alhamdulillah. Tinggal ta'arud. Mungkin 1 kali atau 2 kali pertemuan karena panjang kalau berselisih antara dalil. Adapun tartibul adillah sama mufti ijtihad ya itu 2 kali. Paling sisa 4 kali pertemuan insyaallah. Pekan depan ini berarti kita tamatkan. Pekan depan ini kita selesai dari pembahasan al-usul min ilmil usul. Insyaallah kita lanjutkan dengan kitab Syarah Waraqat insyaallah, yaitu usul fikih dalam madhab Syafi'iyah. Usul fikih dalam madhab Syafi'iyah. Iya, karena kita urut ini usul fikih dasar umum.
Nanti buku keduanya masih fikih dasar sebenarnya, masih usul fikih dasar, tapi dalam madhab Syafi'iyah. Nanti buku ketiganya usul fikih dalam madhab Hambaliyah. Nanti kalau kita masih ada kesempatan lagi, maka kita akan baca buku terakhir usul fikih inda ahli sunnah wal jamaah. Jadi supaya kita tahu apa asal. Jadi kalau kita baca fikih Syafi'iyah, kita tahu kenapa mereka kuatkan itu, karena mereka ada usulnya. Iya. Terus kalau kita baca nanti fikih Hambaliyah, kenapa mereka kuatkan itu menyelisih Syafi'iyah? Karena beda usulnya. Beda asal pendalilannya. Tapi tidak semuanya mereka beda. Iya, jadi nanti kita akan pelajari usul fikihnya orang Hambaliyah. Jadi kalau kita baca buku Hambali, kita sudah tahu kenapa mereka alasannya dia kuatkan. Yang terakhir nanti usul fikih di sisi ahli sunnah. Jadi insya Allah kalau cukup waktu nanti tahun ini, jadi kita akan membaca 4 buku, 3 ini 1, kemudian masih ada 3 buku lagi. Masih ada 3 buku lagi insya Allah. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.